Hari ini, bagi kita disajikan berita mengenai sebuah tantangan yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, kepada para pengkritik utang negara. Luhut menantang gerombolan orang-orang nyinyir itu untuk bertatap muka guna berbincang langsung dengan Luhut terkait penambahan utang negara Republik Indonesia selama pandemi virus corona. Jadi, kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengen ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami ngomong. Enggak usah ngomong di TV lah. Ketemu saya ini. Nanti dia kasih angkanya. Saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi. Saya bisalah jawab itu. Tapi jangan rakyat dibohongin. Saya ini tentara. Jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti. Jadi kita jangan enggak ngerti juga. Bodoh-bodohin rakyat kita ngutang gak benar. Utang kita itu produktif, kata Luhut dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020. Untuk kita ketahui bersama, Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 ini mencapai 5.172,48 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, utang negara tersebut meningkat 644,03 triliun rupiah atau 14,22%. Total utang tersebut setara dengan 31,78% terhadap PDB. Angka itu masih dalam batas aman dalam Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60% dari PDB. Selama ini, masalah utang negara memang selalu dijadikan sebagai sasaran empuk oleh gerombolan sakit hati untuk menyerang pemerintah. Dengan teganya mereka membodohi, membohongi, dan memprovokasi rakyat agar tidak percaya pada pemerintahan di negaranya sendiri. Padahal masalah keuangan negara ini sudah ditangani oleh orang-orang yang profesional, ahli, dan berkompeten di bidangnya. Ya, Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah perempuan sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sri Mulyani juga meraih penghargaan Menteri Terbaik Dunia. Dua prestasi dari seabrek pencapaian yang telah diraih Bu Sri Mulyani ini kita rasa sudah sangat mewakili dan lebih dari cukup untuk membuktikan level Sri Mulyani ada di posisi mana. Luhut memang tak menyebutkan siapa sosok orang yang ditantangnya, tapi kita toh sudah tahu siapa sajakah para gerombolan yang hobi nyinyirin masalah utang negara. Adalah seorang Fadlizon yang bulan April 2020 lalu mempertanyakan kebenaran batas rasio utang terhadap PDB 60% itu apakah masih benar untuk dijadikan sebagai patokan batas aman bagi perekonomian Indonesia. Fadlizon pun mempermasalahkan itu hal lewat tulisannya di medsos yang memprovokasi rakyat. Hati-hati, utang kita sudah melampaui batas aman, tulisnya di akun Twitter pribadinya @fadlizon Selasa 14 April 2020. Fadlizon justru memakai pendapat mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menyatakan jika batas aman rasio utang Indonesia yang tepat saat ini adalah 22% dari PDB, bukan 60%. Sampai di bagian ini, Fadlizon sebetulnya sedang mempertontonkan kebodohannya sendiri. Saat Fadlizon mempertanyakan dan mempermasalahkan kebenaran Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur tentang batas rasio utang terhadap PDB 60% yang selama ini dijadikan sebagai patokan batas aman bagi perekonomian Indonesia. Itu artinya Fadlizon sedang menghina dirinya sendiri selaku pemimpin di Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI, sekaligus melempar kotoran ke muka kolega-kolega Fadlizon di DPR selaku perancang dan pembuat undang-undang di Indonesia. Fadlizon mengingkari tugas dan tanggung jawabnya serta kolega-koleganya di DPR yang selama ini bertugas menjadi pembuat dan pengesah undang-undang. Ngakak sendiri jadinya.
Undang-undang dibikin dan disahkan sendiri, ujung-ujungnya disanggah dan disangkali sendiri. Cuma orang yang hati dan pikirannya error yang mampu melakukan hal bodoh semacam itu. Dari sini terbukti dengan sendirinya tujuan Fadlizon memang ingin membodohi, membohongi, dan memprovokasi publik. Aktivitas Fadlizon sebagai wakil rakyat sejak dulu sampai sekarang ya memang seperti itu. Bukannya memberikan inovasi dan terobosan positif pada negeri ini, Fadlizon malah nyinyir dan bikin pusing nyap-nyap sana-sini. Sementara Rizal Ramli sendiri adalah menteri pecatan yang sampai sekarang masih belum bisa legowo menerima kenyataan pahit yang sudah menimpa hidupnya. Rizal Ramli, seorang pria yang merasa paling pintar di dunia, justru kalah telak segalanya dari seorang perempuan Indonesia bernama Sri Mulyani. Itu poinnya. Pertanyaannya sekarang adalah, bergunakah orang-orang seperti Fadlizon dan Rizal Ramli ini untuk bangsa dan negara? Jika April 2020 lalu, Justinus Prastowo selaku staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis sudah langsung memberikan tanggapan sekaligus penjelasan yang benar untuk mematahkan perhitungan ngawur Fadlizon dalam tulisannya di Twitter pribadinya @prastow, yang intinya Justinus menegaskan jika patokan rasio utang yang aman tetap mengacu pada Undang-Undang Keuangan Negara, bukan pada sabda syarat muatan dendam dari Rizal Ramli, apalagi pada perhitungan ngawurnya Fadlizon. Dan akhirnya, Luhut selaku mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan jika utang pemerintah Republik Indonesia terhadap produk domestik bruto masih rendah ketimbang negara-negara lainnya seperti Singapura, Amerika, dan Jepang. Dengan gagah, Luhut juga menunjukkan sisi ketegasannya sebagai seorang prajurit yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk bangsa dan negara dengan menantang barisan sakit hati dan hobi nyinyir utang negara untuk bertatap muka, guna berbincang langsung membahas penambahan utang negara Republik Indonesia selama pandemi virus corona. Biarlah data dan fakta yang bicara. Akankah Fadlizon dan Rizal Ramli dan gerombolannya berani menerima tantangan Luhut ini? Tapi kita jadi teringat pada Said Didu yang sekarang mendadak diam. Tak ada suaranya lagi setelah beberapa waktu yang lalu berurusan dengan pihak kepolisian gara-gara mulut ngablaknya mencemarkan nama baik Luhut. Kegagahan Said Didu mendadak lenyap saat Luhut serius melaporkan Said Didu ke polisi. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, tong kosong nyaring bunyinya. Sebenarnya tak masalah jika kita menjadi orang yang pandai berargumen, asal disertai pembuktian nyata dalam bentuk tindakan dan perbuatan pembangunan bangsa. Akan jadi masalah besar jika kita menjadi orang yang terlalu banyak bicara, akan tetapi tak pernah bisa memberi pembuktian dan tindakan nyata untuk kemajuan bangsa. Jadi, jika dalam kenyataannya kita belum mampu memberikan kontribusi positif untuk negara, lebih baik kita diam daripada ngablak nyinyir sana-sini, mengucap kalimat dan pernyataan provokasi yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Akankah gerombolan nyinyir pengkritik utang negara tadi berani menerima tantangan Luhut? Ingat selalu, tong kosong nyaring bunyinya. Bagaimana pendapat Anda?